Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, dimanapun Anda semua berada. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Kali ini kita akan membahas apa ini yang namanya pulser. Membahas apa ini namanya pulser, fungsinya dan cara kerjanya. Oke. Untuk pulser ini ada yang kabelnya 2, ini ya. Ada yang kabelnya 1. Untuk yang kabelnya 2, yang 1 positif dan yang 1 negatif. Seperti pada umumnya. Ini pulser Honda ya. Ini ada kabel warna biru dan hijau. Yang hijau untuk massa, dan ini biru garis kuning ya, yang positifnya. Berarti yang biru ini, yang hijau ini nempelnya ke bodi atau ke massa. Terus yang biru garis kuning larinya ke CDI. Untuk pulser yang kabel 1 juga sama fungsinya. Yang 1 kabel ini larinya juga ke CDI, tapi yang 1 ini masanya sudah nempel ke bodi. Ini masanya sudah nempel ke bodi ya teman-teman. Nah, pulser itu apa? Pulser itu untuk apa ya? Melaporkan sinyal ke CDI waktu saat dia tersentuh oleh benda medan magnet. Karena di sini ada magnet dan dia letaknya di atas ini ya, besi magnet. Jadi dia waktu ada besi lewat sini, besi lewat di jeret gitu ya. Terus dia menghantarkan sinyal ke CDI dan CDI diteruskan ke koil dan akan memercikan api. Kalau motor sekarang ini namanya pulser. Kalau motor zaman dulu, zaman 80-an, itu namanya platina. Cara kerjanya sama, pulser sama platina. Untuk menyambung putuskan arus atau mengirim sinyal ke CDI, dan dari CDI diteruskan ke kuil, dan dari kuil ke busi. Bagaimana cara kerja pulser ini? Pulser ini bekerja seperti ini. Ini ibaratkan magnet dari sebuah motor. Dan di sini ada pick up pulser atau tonjolan pulser. Nah, si pulser ini di sini teman-teman, di atasnya. Pulser ini di atasnya seperti ini. Nah, saat ini magnet dari motor tersebut berputar, ibaratkan begini. Ini magnet muter, ini pulser nempel ini ya. Ini nggak nempel tapi hampir nempel ya. Tonjolan pulser hampir nempel ke titik pulsernya. Jadi waktu dia nempel gini, jret gitu, dia mengirimkan sinyal atau mengirimkan arus ke CDI dan CDI diteruskan ke koil dan koil diteruskan ke busi. Nah, kapan saat dia bisa mengeluarkan api? Ini saat ini motor atau magnet sebuah motor ada tanda titik top ya, top. Lah terus ini pulser itu di sini.
Ibaratkan ini pulser di sini ya, di belakang titik top. Nah, waktu dia muter jret, pas dia top dress, dia keluar api. Gitu. Pulser ini di dalamnya ada sebuah kumparan atau lilitan tembaga ya teman-teman. Terus yang ini tengah-tengah ini magnet ya, gulungan tembaga, dan yang tengahnya ini magnet. Ini bisa mengeluarkan arus, cuma kecil sekali. Paling bisa dites pakai lampu bolam LED yang wattnya kecil. Kalau pakai bolam biasa dia nggak kuat. Soalnya kerjanya dia ini magnet dan ini besi ya teman-teman. Saat ini besi hampir senggolan dengan pulser jret, dan dia akan mengeluarkan arus dan diteruskan ke CDI. Oh ya teman-teman, biasanya ini jarak di belakang atau apa gimana namanya, waktu top ini kan ada tonjolan pulser. Nah ini kan pulser di belakangnya ya. Waktu top berarti seher di atas, ini di belakangnya. Nah ini jarak tonjolan dari sini ke titik pulser itu biasanya rata-rata 15 derajat. Itu untuk motor standar. Beda lagi untuk motor yang pengen dirubah-rubah, biasanya ini dipotong, dibikin 17 derajat atau enggak 18 derajat. Ini dipotong, dan berarti ini jaraknya semakin jauh dengan ini, dan pengapian semakin cepat. Begitu kira-kira teman-teman. Ini pulser ini juga masih dipakai ya di motor injeksi. Di motor injeksi masih ada yang pakai pulser, tapi yang sekarang sudah dikembangkan lagi, namanya CKP. Tapi dia fungsinya lebih bagus lagi karena untuk pengapian dan untuk starter. Karena kabelnya juga banyak, tidak seperti pulser ini cuma 2. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti ini cara kerja si pulser. Nah terus bagaimana cara mengetes pulsernya, apakah pulser masih hidup atau enggak? Oke, kita gunakan AVO ya teman-teman. Ini AVO-nya kita taruh di skala 20 volt DC. Ini untuk mengetes pakai AVO bolak-balik bebas ya. Nah ini saya ada sebuah benda atau besi ya, pokoknya benda besi. Ini kabelnya 2 udah saya sambung ke AVO. Nah kita lihat, kita pukul, kan cara kerjanya kan dia lewat, kalau magnet itu kalau di atas magnet dia lewat api, lewat begini ya, seret seret gitu. Nah kita lihat ini, lihat ada angkanya. Dia mengeluarkan arus ya teman-teman. Arusnya kecil sekali, cuma 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 ya. Nah ini pengecekan menggunakan AVO. Kalau untuk menggunakan lampu LED ada lagi, cuma kali ini saya lampu LED-nya pas nggak ada, jadi kita gunakan pakai AVO. Cara mudah ya teman-teman ngecek pulser hidup atau mati. Ini berarti ini pulser masih
normal ya teman-teman, masih bagus, masih bisa dipakai. Dan nggak tahu yang ini masih bagus atau tidak, tapi kayaknya ini sepertinya baru ya, cuma ini imitasi. Kita coba cek juga yang kabel satu ya teman-teman, ini yang satunya ke masa, yang satunya ke plusnya. Kita coba. Dan ternyata masih hidup juga pulser ini teman-teman. Oke teman-teman, bisa dimengerti cara kerja pulser, fungsi dan cara mengatasi atau cara mengetahui pulser ini hidup atau mati. Monggo silahkan di komen apabila ada salah-salah kata saya dalam membuat video ini, karena dukungan dari teman-teman sangat saya nantikan, saran dan kritiknya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu teman-teman video dari saya, dari Komar Motor, tentang pulser, fungsi dan cara kerjanya, dan kapan dia waktu kerjanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukuirang.